Ya, silahkan masuk. Oke, silahkan duduk. Baik, terima kasih. Oke. Bagaimana kabarmu hari ini? Hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, walaupun ada beberapa hal yang sedikit mengganggu pemikiran saya belakangan ini sih, Pak. Apakah kamu memiliki masalah atau kamu mau berbagi cerita dengan saya? Jadi gini, kedatangan saya ke sini tuh saya ingin bercerita bahwa belakangan ini tuh saya memiliki sebuah ketakutan. Kayak saya tuh ketakutan ketika saya menjadi pusat perhatian dalam lingkungan saya dengan skala orang banyak seperti itu. Kayak mungkin bisa dibilang saya tuh memiliki rasa kepercayaan diri tuh yang cukup rendah seperti itu, Pak. Hal itu yang membuat saya tuh takut gitu. Jadi kamu memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana hal itu awalnya bisa terjadi. Baik, jadi ketakutan saya ini tuh bermula ketika waktu saya sekolah dulu. Saya itu mengikuti ada sebuah acara pementasan di sekolah saya. Nah, saya ada sebuah pementasan, lalu saya sudah bekerja keras untuk pementasan tersebut. Namun waktu hari H pementasan itu saya melakukan kesalahan kayak gitu, dan hal itu tuh sangat dilihat oleh banyak orang sehingga saya tuh menjadi bahan tertawaan untuk teman-teman saya selama berbulan-bulan bahkan setelah pementasan tersebut begitu, dan hal itu membuat saya malu, membuat saya takut gitu. Jadi kamu merasa tidak percaya diri dan takut itu karena dulu kamu memiliki pengalaman atau peristiwa yang tidak mengenakan seperti itu. Iya, betul. Mungkin saat ini kamu memiliki langkah-langkah untuk cara-cara untuk menekan rasa ketakutan itu. Sebenarnya untuk sekarang sih saya masih memiliki rasa ketakutan tersebut ya, Pak. Bahkan belakangan ini itu menjadi lebih besar karena semakin kesini tuh semakin banyak tuntutan tugas yang mengharuskan saya itu untuk presentasi, yang mengharuskan saya itu untuk berbicara di depan khalayak ramai seperti itu. Padahal saya sendiri memiliki ketakutan itu. Jadi semakin kesini itu malah semakin besar seperti itu. Jadi apa ketakutan itu mengganggu kamu dalam keseharianmu? Jelas itu sangat mengganggu ya. Maksudnya ketika saya berada di depan orang banyak, saya itu tidak bisa berbicara dengan lancar, saya tidak bisa berbicara dengan secara maksimal gitu dalam performing, walaupun hanya sebatas presentasi tugas, walaupun hanya sebatas mengemukakan pendapat seperti itu. Nah, untuk ini apakah kamu memiliki rencana atau strategi untuk menekan rasa ketakutanmu itu untuk merubah dirimu agar lebih berani? Untuk itu sebenarnya sih saya tuh sudah ada, maksudnya kayak saya sudah mencari tahu kayak bagaimana caranya agar saya itu bisa kembali seperti dulu lagi, seperti ketika saya masih belum memiliki pengalaman buruk tersebut, ketika saya berani lagi, ketika saya lebih percaya diri lagi di depan banyak orang kayak gitu. Tapi dari saya sendiri saya masih belum berani untuk melakukan hal itu, jadi kayak itu masih ada di dalam otak saya gitu. Berarti kamu sudah memiliki strategi, tapi Yeah. kamu tidak mau melakukannya. Iya, betul. Nah, mau sampai kapan kamu akan terus seperti itu? Kan perubahan tidak akan terjadi ketika kamu tidak berani bertindak. Oke, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana caramu atau strategimu untuk merubah rasa ketakutan itu. Jadi cara yang ada di pikiran saya hingga saat ini untuk mengatasi masalah itu, untuk mengatasi ketakutan saya itu adalah dengan ya mencoba untuk terbiasa berbicara di depan orang.
Mungkin bisa dimulai dari diri sendiri dulu. Saya berbicara di depan cermin, melihat diri saya sehingga saya merasa lebih pede lagi ketika ada di depan orang. Lalu mungkin saya akan naik level ke lingkup orang lain, tapi dengan skala yang lebih kecil terlebih dahulu. Lalu jika saya sudah mulai terbiasa, saya sudah semakin enjoy untuk berada di menjadi pusat perhatian di lingkup orang yang sedikit, mungkin saya bisa naik level lagi ke menjadi pusat perhatian di lingkup yang lebih besar seperti itu. Oke, bagus sekali. Kamu berarti sudah memiliki rencana-rencana atau strategi untuk mengubah rasa takutmu itu, Bro. Iya, betul. Oke. Kemudian apakah kamu ingin segera menerapkan itu atau tidak? Sebenarnya dari diri saya sendiri, saya sangat ingin untuk segera menerapkan hal itu karena ya seperti yang tadi saya bilang bahwa ini tuh sangat mengganggu untuk saya menjalankan kehidupan saya, seperti mengerjakan tugas itu menjadi tidak maksimal seperti itu. Namun dari diri saya sendiri juga memiliki keraguan bagaimana jika usaha yang saya lakukan ini malah berdampak dengan negatif gitu. Kayak ketika saya sudah melakukan usaha namun gagal kayak gitu, itu malah membuat ketakutan itu menjadi lebih besar gitu. Oke, sebenarnya saya juga tidak bisa menjamin bahwa rencanamu tersebut dapat berhasil. Saya tidak tahu itu akan berhasil atau tidak, tapi yang saya tahu ketika kamu melakukan itu dengan tekun, kamu mau berubah, kamu mau mengawali itu memiliki peluang yang jauh lebih besar, peluang yang jauh lebih baik daripada ketika kamu tidak melakukan apa-apa. Baik Bapak, mungkin saya akan memperkuat diri saya lagi agar saya lebih berani untuk mencoba untuk melangkah agar saya tidak terus saja berada di dalam ketakutan ini. Oke. Itu juga sudah cukup bagus. Berarti setelah ini kamu akan mencoba mempraktikannya, betul? Betul Bapak. Oke. Kalau gitu apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, sebelumnya saya refleksi dulu ya. Tadi kan kamu sudah menceritakan ketika kamu memiliki trauma yang buruk, itu menyebabkan kamu tidak percaya diri ya sekarang. Dan kamu sudah memiliki strategi-strategi dalam mengatasi hal tersebut, yaitu berupa latihan terlebih dahulu di depan cermin, terus berbicara dengan orang yang skalanya lebih kecil, kemudian naik lagi menjadi orang dengan skala yang lebih besar, seperti itu, betul? Betul Pak. Oke. Jadi habis ini kamu yakin, benar-benar yakin akan melakukan hal tersebut? Saya yakin dan saya akan tetap berusaha untuk menghilangkan rasa takut tersebut, karena jika saya, seperti yang Bapak bilang tadi, jika saya tidak mencoba maka semakin lama saya ada di ketakutan ini, maka ketakutan ini akan semakin besar juga. Bagus sekali. Oke, untuk itu apakah ada sesuatu atau hal yang mengganggu kamu, hal lainnya yang ingin ceritakan? Mungkin untuk saat ini sudah itu saja Bapak. Mungkin saya akan memberikan kabar ke Bapak lebih lanjut bagaimana saya menjalankan usaha saya tersebut untuk keluar dari ketakutan ini. Oke, kalau begitu mungkin kita cukupkan saja sesi konseling yang kita lakukan pada siang hari ini. Mungkin kita akan bertemu di sesi konseling yang akan datang dengan membawa informasi dan bagaimana perubahan kamu ke atas strategi-strategi yang telah kamu lakukan. Oke, terima kasih. Mari saya antar ke depan. Baik Bapak.